Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi soleh-solihah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua insya Allah masih diberikan nikmat sehat dan berkah dari Allah ya. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Ati akan menyampaikan materi tentang PPKN, yaitu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, sebelumnya silahkan Ananda berdoa dulu ya sebelum menyimak video dari Miss. Nah, untuk berdoanya Miss Ati akan pimpin. Qobla nata'allamu darsu fi hadzal yaum kullu jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, oh iya, sebelumnya Ananda sudah pernah belajar ya tentang Pancasila di kelas 1. Nah, ayo siapa yang masih ingat dengan bunyi Pancasila? Pancasila itu ada 5 dasar. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba Ananda masih ingat tidak lambang-lambang pada Pancasila? Nah, ayo coba diingat-ingat kembali. Yang pertama, pada sila pertama itu simbol atau lambang Pancasilanya berbentuk bintang. Nah, kemudian pada sila kedua simbol atau lambangnya adalah rantai. Kemudian pada sila ketiga simbol atau lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian ada sila keempat. Sila keempat simbol atau lambangnya adalah kepala banteng ya, kepala banteng. Kemudian ada sila kelima, sila terakhir. Simbol atau lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, yuk Ananda sekarang kita buka halaman 15. Nah, di halaman 15 ini kita akan belajar tentang pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Tadi kita sudah sebutkan bareng-bareng ya mengenai bunyi sila pada Pancasila dan simbolnya. Nah, tahu tidak Ananda bahwa simbol-simbol itu terdapat pada perisai di Garuda Pancasila? Di sini, Garuda Pancasila itu apa, Miss? Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia. Nah, Miss, kalau Pancasila itu apa? Pancasila itu nih ada di sini ya, pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menerapkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas penerapannya. Pada sila pertama, penerapan atau pengamalan di rumahnya yaitu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contohnya ada melakukan ibadah bersama keluarga, misalnya sholat, kemudian berdoa sebelum makan atau setelah makan, kemudian berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Kemudian ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan di rumahnya adalah membantu adik belajar membaca, atau kita membantu ayah bunda ketika ayah bunda butuh bantuan kita. Kemudian ada sila ketiga. Pada sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia dengan simbol atau lambangnya pohon beringin. Nah, contoh penerapannya adalah kerjasama membersihkan rumah atau kerjasama
pokoknya tentang kerjasama, kesatuan ya. Kemudian ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol atau lambangnya kepala banteng. Contoh penerapan atau pengamalan di rumahnya adalah mengenai musyawarah keluarga untuk memilih tempat berlibur, atau misalnya musyawarah tentang Ananda ingin sekolah di mana. Nah, itu pokoknya tentang musyawarah ya. Kemudian ada sila terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol atau lambangnya adalah padi dan kapas. Contoh penerapan atau pengamalan di rumahnya, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain atau hemat, tidak boros. Nah, itu saja ya, Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Untuk tugasnya, Ananda kerjakan halaman 18 ya. 18 yang nomor 4. Yang ini ya. Nanti dikerjakan di buku Bu Petiknya. Kemudian Ananda minta tolong ke ayah atau bunda untuk memfotokan dan mengirimkannya ke Miss. Miss tunggu tugasnya sampai malam ini jam 9 malam ya. Ditunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.